Aku baru selesai mancing di waduk Jatiluhur, Lur. Iki hasil tangkapanku. Lumayan ukurane, jumbo. Aku mau bawa ikannya ke UMKM-nya Jetitin. Katanya sih mau diolah jadi basreng alias bakso goreng ikan patin. Walah, ono wae, malah pakai kecebur ke waduk segala. Jadi basah kuyup semua iki. Tapi aku nggak boleh ngeluh, Lur. Aku harus tetap menyelesaikan kerjaanku. Soalnya ikannya sudah ditunggu. Misi, Bu. Oh iya, Ndul. Bu, mau nganter ikan patin pesanannya, Bu? Oh iya, sekalian bersihin di situ ya, Ndul. Oh, di village sekalian, Bu? Iya, iya, iya. Oh, ya, Bu. Sebelum diolah, ikan harus dipisahkan tulang dan kulitnya. Gak susah kok, Lur, asalkan tahu cara yang tepat. Harus pelan-pelan saat membelahnya, supaya hanya tinggal dikit daging ikan yang tersisa pada tulang. Biar kulit lebih mudah terpisahkan, lepaskan sedikit kulit dari daging dan ditahan sebentar. Kemudian, gerakkan pisau perlahan untuk menyisir daging ikan. Dagingnya juga bisa diambil pakai sendok. Tinggal disisir dagingnya. Kalau dengan cara ini, ikan bisa terangkat ke sela-sela. Kulit ikannya nggak dibuang ya, Lur. Masih bisa dimanfaatkan jadi keripik kulit ikan patin. Bu, ini Bu ikannya, Bu, udah selesai dibilat. Ya, simpan aja ya. Nanti Ibu blender gundul ini aja. Adon di belakang. Ini ikannya, ini tepungnya. Ya, bawa ke belakang. Oh, ya, Bu. Ya. Daging ikan patin dicampur telur dan air es. Selain itu, ada tambahan bumbu halus yang terbuat dari lada, garam, bawang putih, bawang merah, dan gula. Kalau sudah, tambahkan tepung tapioka dan sedikit air. Kemudian, ulen adonan sampai kalis. Sekarang tinggal mencetak adonan, Lur. Mencetaknya langsung di air mendidih yo. Jadi sekalian direbus selama 10 menit. Gimana, Dok? Udah matang? Baru sedikit, Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa, itu diterusin sama Ibu. Ini antar ya ke dapur sana, ke Bu Lina. Oh, ya, Bu. Ya. Bakso ikan yang sudah matang akan dibekukan selama beberapa hari. Setelah itu, baru diiris tipis dan digoreng garing.
Basreng alias bakso goreng original yang matang bisa langsung dikemas. Tapi ada juga yang dibumbui dulu dengan bumbu pedas. Teh, ini teh basrengnya teh. Oh iya, makasih ya, Ndul. Oh, ya teh. Ternyata Bu Lina dan Teh Siva mau bikin inovasi kue sus dengan campuran basreng. Kue sus biasanya memang diisi fla yang manis, tapi tak kira kalau jadi gurih juga tetap enak kok. Siapkan bumbunya dulu lur. Iris tipis-tipis bawang putih, bawang bombay, seledri dan cabai rawit. Kemudian tumis sampai matang. Tambahkan basreng yang telah dipotong dadu. Kalau sudah, tuangkan susu segar. Sekarang taburkan lada dan garam biar makin sedap lur. Setelah mendidih, masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena. Aduk-aduk sampai adonan fla mengental. Untuk kulit susnya, siapkan air dan mentega yo. Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan tepung terigu. Aduk terus sampai adonannya kalis. Setelah itu, adonan dipindahkan ke loyang dan didinginkan. Sekarang, kocok telur dan pewarna makanan lur. Kemudian, campurkan ke adonan dan aduk sampai warnanya merata. Lanjut lur, siapkan loyang ke kue, lalu olesi margarin. Kalau sudah beres, masukkan adonan ke dalam plastik. Kemudian cetak dengan ukuran sedang dan panggang adonan selama 30 menit. Terakhir, tinggal mengisi kue sus dengan fla basreng ikan patin. Gunting kue sus yang telah matang, lalu isi bagian tengahnya. Ojo lali, diratakan biar rapi yo lur. Akhirnya jadi juga kue sus isi fla basreng ikan patin. Apik tenan ya lur. Iki bisa jadi alternatif kalau bosan kue sus rasa manis. Rasane nagih tenan. Ada cita rasa gurih pedas berempah dari fla basreng. Teksturnya yang kenyal dan rasa gurih berempah membuat rasanya makin mantul alias mantap betul. Ini sih nggak cukup kalau cuma makan satu. Aku jadi pengen menghabiskan semua ini.
Hari ini aku sedang membantu para petani panen jagung, Lur. Lokasinya ada di Desaku, Lur, Kecamatan Majalengka, Kota Majalengka. Lur, tahu kan kalau jagung merupakan salah satu tanaman sereal penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pangan pokok pengganti beras, jagung juga merupakan bahan baku pakan ternak. Nah, jagung yang kami panen kali ini adalah jagung hibrida, Lur. Jagung hibrida kini kurang diminati untuk dikonsumsi karena kalah populer dengan jagung manis. Makanya belakangan jagung hibrida lebih diperuntukkan sebagai bahan pakan ternak. Jagung yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan untuk dikupas dan dijemur selama beberapa hari hingga kering. Nah, ibu-ibu petani ini yang bertugas untuk melakukannya, Lur. Weleh-weleh, biarpun bekerja di daerah terik matahari tiap hari, semangat ya, Bu. Wah, aku juga nggak boleh kalah nih, Lur. Bu, ini saya bawa ke rumah dulu ya. Ya. Meski diperuntukkan untuk pakan ternak, tapi jagung hibrida adalah varietas jagung unggulan, Lur. Jagung hibrida merupakan jenis jagung keturunan langsung hasil persilangan dua atau lebih varietas jagung yang memiliki sifat unggul dari masing-masing varietas yang disilangkan. Nah, gerobakku sudah penuh nih, Lur. Ya wis, aku mau antar jagung-jagungnya dulu yo. Setelah dikeringkan, biji jagung akan dilepaskan dari bonggolnya. Kemudian dijemur lagi hingga benar-benar kering. Biji-biji inilah yang nantinya akan jadi bahan pakan ternak, Lur. Wah, kalau aku masak, jangan-jangan bisa jadi berondong jagung nih. Lumayan buat teman ngemil sambil nonton Jagung Gundul. Bu, langsung dipetelin semua ini. Gak usah, jangan parab sapi bae badulna. Oh, ya. Dul, mau dikemanain itu? Ini bedulnya jagung. Kata Sibu suruh kasih ke sapi. Jangan semua ya, sisain sedikit buat Buat dimasak. Oh, mau dimasak? Dibikin tepung. Wah, iki baru menarik. Tongkol jagung dimanfaatkan sebagai pengganti tepung dalam masakan. Aku jadi penasaran, Lur. Kasih ya, Dul. Iya ya, Teh. Tongkol atau bonggol jagung seringkali hanya menjadi limbah atau bahan pakan ternak. Padahal bonggol jagung punya berbagai macam manfaat. Tapi tentunya harus diolah dulu ya, Lur. Parut bonggol jagung hingga menjadi serbuk. Nah, agar bisa menjadi serbuk, bonggol jagung yang digunakan harus yang sudah kering, Lur. Karena masih berbentuk serbuk kasar, nggak bisa langsung digunakan, Lur. Harus disaring terlebih dulu untuk mendapatkan tepung saripatinya. Tapi proses penyaringannya berbeda, Lur. Serbuk bonggol jagung ini direndam dulu dengan air selama beberapa saat hingga membentuk endapan. Semakin lama direndam, semakin halus endapan yang didapatkan. Nah, endapan inilah yang kemudian bisa digunakan sebagai tepung saripatinya. Wah, ternyata bonggol jagungnya mau diolah menjadi jagung masala.
Itu loh Lur, inovasi dari masakan Chana masala yang berasal dari India. Bedanya, jika Chana masala berisi kacang-kacangan, tapi kali ini Teh Ratna menggantinya dengan jagung manis. Masakan ini terkenal kaya akan bumbu dan rempah. Teh, ini teh, toko jagungnya teh, udah aku jadiin tepung. Iya Dul, makasih ya Dul ya. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Oh, iya. Makasih ya. Aku tinggal dulu ya teh ya. Iya Dul. Seledri dan cabenya diiris tipis-tipis, sedangkan bahan lainnya akan dihaluskan Lur. Tumbuk bawang merah, bawang putih dan kunyit. Kemudian tambahkan rempah keringnya. Berikan sedikit potongan cabai, lalu haluskan kembali hingga tercampur rata. Jika minyak sudah panas, masukkan bumbu, daun salam, dan masak hingga matang agar tidak bau langu. Kemudian tambahkan bubuk cabai dan garam, aduk hingga rata. Tuangkan jagung manis dan air, aduk dan biarkan matang. Terakhir, tambahkan tepung bonggol jagungnya dan aduk hingga kuah kental. Setelah rata, biarkan masak hingga kuah mendidih. Karena masalahnya siap disajikan Lur. Wah, ternyata hasilnya apik tenan Lur. Jadi nggak sabar pengen nyoba rasanya. Apalagi aromanya bikin lapar. Wah Lur, rasanya mantep. Kuahnya pedes seger, jagungnya manis, menyatu banget. Apalagi kuahnya kental gini, malah favoritku. Jadi rasa bumbunya bisa lebih kuat dan terasa. Pokoknya jos gandos. Wah, setelah letih kerja seharian, terbayar dengan masakan Teh Ratna. Hatur nuhun pisan ya Teh. Lain kali gantian aku yang masakin Teh. Lur, musim pete nih. Wah, aku sih paling doyan makan pete bakar pakai nasi hangat dan ikan asin. Aku jadi lapar nih. Dul, habis panen ya? Iya teh, ini udah pada tua-tua, mau? Enggak. Teteh, Aku mau bunga petenya aja, bunga pete buat apaan teh? buat dimasak. Bunga pete dimasak? Iya, Masak apaan? ada aja. Aku bantu deh ntar, tak cariin. Ya, aku taruh di sini ya. Oh ya, terus? Nanti sekalian rebus ya. Oh direbus kalian? Ya, tolong ya. Kembang petenya? Iya. Oh ya teh. Makasih ya. Oh iya teh, nanti tak anterin. Ya, makasih. Wah, rezeki emang Lur. Teh Silvi minta aku bantuin ngumpulin bunga pete buat dimasak. Siapa tahu aku boleh ikut nyicipin. Tapi aku baru tahu nih Lur, kalau ternyata bunga pete bisa dimasak. Soalnya biasanya bunga pete yang jatuh ini hanya dijadikan lalapan saja. Kayaknya udah cukup banyak nih Lur. Ya wis, aku mau pulang yo. Sekalian bersihin dan merebus kembang petenya.
Wah lur, kayaknya ada maling. Di mana yo? Wele, ini kenapa aku malah ikutan lari yo? Apaan ini? Dia menang mauknya. Ya. Mau apaan? Saya barusan panen pete. Yang benar. Beneran. Gesan capek. Jaga orang. Orang jadi polisi. Si jadi maling nanya. Tuh. Apa? Tuh. Tuh, suara apa tuh? Itu yang teriak maling tuh. Ampur aja namanya Pak. Aduh. Oh, enak aja asal nuduh kan. Oh, iya. Wah, apes. Niat mau bantuin malah dikira maling. Yo wis, untung langsung selesai. Ini jadi pelajaran yo lur. Nggak boleh main hakim sendiri. Itu dong maling, untung kagak digebukin aku. Nah, iki aku lagi mau ngerebus kembang petenya. Tapi sebelumnya harus dicuci dan dirajang dulu lur. Ada 2 macam kembang pete. Yang satu kembang pete yang masih memiliki kelopak bunga tipis-tipis di bagian luarnya dan pendul di bagian dalamnya. Sedangkan yang ini bunga pete yang hanya memiliki bagian pendulnya saja. Kedua bagiannya bisa diolah kok lur, tergantung selera saja. Nah, bagian yang pendul ini tinggal kita iris tipis-tipis saja lur. Wah, aromanya tidak berbeda jauh dengan buah petenya. Mantep lur. Nah, kalau sudah, rebus kedua bagian kembang dalam air mendidih. Aduk hingga setengah layu, kemudian tambahkan garam untuk mengurangi rasa getirnya. Rebus selama kurang lebih 15 menit, lalu tiriskan. Teh, ini teh, kembang petenya udah aku rebus teh. Makasih Yang Dul. Oh iya teh, ada yang bisa saya bantu lagi teh? Enggak, udah. Oh ya, ketik aja teh ya. Iya. Ternyata kembang pete ini mau diolah oleh Teh Silvi dan Teh Suci menjadi strudel kembang pete. Walah, kok bisa yo? Setahu aku, strudel identik dengan rasa yang manis. Tapi ini justru diolah dengan cita rasa asin. Pakai kembang pete lagi. Mantep pasti. Teh Suci bertugas untuk membuat adonan kulit strudelnya. Pertama, campur tepung terigu, gula dan margarin, lalu uleni hingga kalis. Setelah itu, ratakan dengan roller pin hingga menjadi lembar tipis. Selagi Teh Suci membuat adonan kulitnya, Teh Silvi membuat isian strudel. Iris-iris bawang putih, bawang bombay, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai rawit. Kemudian, haluskan bawang putih dan cabai merah besar. Jika sudah halus, terakhir tambahkan tomat dan tumbuk kembali hingga halus. Nah, sekarang tinggal dimasak deh lur. Tumis bawang putih, bawang bombay, daun bawang dan seledri hingga harum. Tuangkan saus dan tomat potong. Lalu tambahkan jamur, saus tiram, dan susu. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan kembang pete. Masak hingga matang. Sebelum dipanggang, isi adonan kulit strudel dengan tumisan kembang pete. Lalu tutup dengan teknik kepang. Biar makin apik, lapisin kulit dengan kocokan telur. Teknik ini akan menghasilkan warna kulit yang menguning keemasan. Setelah itu, panggang adonan selama kurang lebih 1 jam. Sambil diatur tingkat kepanasannya ya lur, agar kulit strudel matang merata dan tentunya tidak gosong.
Wih, kalau dilihat dari tampilannya, ciamik yo. Wah, nggak nyangka yo, bunga pete yang gagal tumbuh bisa disulap jadi kue yang super duper enak begini. Yuk. Cita rasanya beda dengan kue strudel pada umumnya yang dominan dengan rasa manis. Strudel yang ini asam, gurih, dan pastinya pedas. Apalagi dipadu dengan sensasi getir segar dari kembang pete. Wih, mantep yo. Aromanya juga gak kalah khas dengan buah petenya. Ayo, yang di rumah kalau mau coba resepnya, monggo loh, dijamin ketagihan. Lagi musim sawo iki lur. Aku mau ikut panen sawo untuk dijual. Mang, udah mulai panen, Mang? Udah nih, kamu kemana aja nih? Teteh mau Ini. bantuin. Nunggu si Tete tuh, Tete sekalian mau cari sawo. Oh iya, ya bantuin aja ya. Udah, saya panen sana ya, Mang. Iya, iya, iya. Kita. Apa? Ini banyak dulu. Teh, yang gede-gede teh ya. Untung ada pohon sawonya nggak terlalu tinggi. Jadi Teh Amel nggak perlu repot memanjat lur. Kalau aku jelas milih manjat biar bisa panen buah yang di atasnya. Memilih buah sawo yang sudah siap panen susah-susah gampang. Aku harus memilih sawo yang kulitnya sudah berwarna coklat tua dan ukurannya besar-besar. Itu mah gede-gede tapi jauh, susah. Ya udah dulu kita taruh dulu nanti ngambil gantar. Oh, iya ya. Setelah dipetik, sawo harus segera direndam dalam air. Fungsinya untuk mencegah getah mengotori kulit sawo. Teh, kira-kira dong teh. Kena muka ya. Ya maaf dul. Oh. Dulu ayo ambil lagi itu gantarnya. Ayo. Udah nggak usah, ini udah banyak. Udah penuh nih, udah kamu pulang aja. Saya aja yang ngambil. Oh, yaudah. Ya. Setelah dipanen, bersihkan lapisan luar kulit sawo. Gosok pelan-pelan supaya kulit sawonya nggak rusak. Sawo nggak cuma enak dimakan, tapi juga wakeh manfaatnya lur. Antara lain, kandungan seratnya tinggi. Wes cukup iki lur, sudah bisa dibawa pulang. Dul udah penuh nih. Pulang yuk. Yuk. Dulu dong. Kayaknya ini tahu gak ada yang matang ya? Iya, teh. Sawonya emang kalau dipanen mentah-mentah teh. Iya dulu. Tadi ada matang 1, 2, aku makan tadi. Iya di rumah juga ada dul. Masih butuh lagi. Mau buat apaan teh? Kan buat diolah. Mau dia, buah sawonya. Ya yang diambilnya dagingnya sama bijinya. Bijinya juga Ya diolah. dimasak? Ya. Oh gitu. Teh, kalau cuma bijinya mah, no, itu banyak tuh. Kan itu busuk dul. Kan bijinya kagak busuk Oh, iya. teh. Kan cuma dagingnya aja yang busuk. Ya boleh dul. Bijinya kan yang perlu. Udah dah, nanti saya ambil bijinya. Ya duluan di rumah ya dul ditunggu. Oh ya ya. Wah,
Ternyata bukan hanya daging buahnya, Teh Amel juga mau mengolah biji sawunya. Aku jadi penasaran, Lur. Biji sawo kan rasanya pahit pol. Gimana cara ngolahnya yo? Halo guys. Nah, sekarang kita main ke kebun alias di kampung. Nah, situ ada kebun. Katanya bapak-bapak ya? Siapa ya bapak-bapak ya? Nah, kita saatnya untuk berbagi. Ayo guys, ikutin saya guys. Pak, Ya, ada Pak. udah lama kerja di sini Pak. Oh, udah lama saya mah. Oh, Begini emang kerjaan nah, saya. Bapak ini udah lama ini kerja, nggak ada gengsinya guys. Nah, kita harus bekerja keras. Buktinya guys, kayak si bapak ini ya guys. Udah mau nyemplin berapa lama lagi nih Pak? Ya, sebanyak sih kurangnya mah. Banyak. Ya nanti cari tempat lain lah. Oh, tapi saya salut guys sama bapak-bapak ini guys. Tapi saya punya sesuatu untuk dia guys. Walah, aku malah dikasih duit. Padahal aku cuma lagi bantuin Teh Amel. Lumayan. Buat bayar bapak gitu. Maksudnya apa? Ikhlas kok Pak. Hah? Ikhlas. Jadi, kamu pikir saya apaan nih? Gelandangan? Kok jadi Atau marah apa? Pak? Saya tahu aja, ini kebun sawah segini luasnya. Ini kebun saya. Oh, ganggu aja kerjaan. Ya Pak, saya pamit Pak. Oh, dasar. Ya maaf Pak. Gue baru aja. Aduh. Tapi uang saya belum dibawa guys. Baik lagi ya. Pak, maaf Apa uang lagi? saya yang tadi Pak. Apaan? Udah deh, sana Uang, pergi. Pak. Lempar juga. Uang Pak. Apa? Uang saya Pak. Sana pergi. Uang saya, Pak. Yo wis lah, aku mau langsung ngasih biji sawunya ke Teh Amel. Teh, biji sawonya dapat banyak kan? Oh iya Dul, pada bagus-bagus ya. Kan yang busuk kan cuma sawonya, bijinya mah kagak. Iya Dul, tolong disangrai ya ininya. Terus kalau disangrai digeprek. Oh, diambil putih-putihnya? Ya. Oh, ya. Dul, aku mau masak dulu ininya, dagingnya. Oh, ya. Sebelum diolah, biji sawo harus disangrai dengan pasir supaya lebih gampang dibuka dari cangkangnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya memasak makanan dengan pasir. Nah, pasir yang dipakai nih adalah pasir-pasir yang kasar ya. Dan pasirnya harus dicuci biar bersih dan makanannya higienis. Nah, kalau pasir kasar itu dia akan cepat rata untuk panasnya. Tapi kalau pasir halus dia lebih susah untuk nyebar panasnya karena pasir halus dia bercampur dengan tanah. Boleh dicoba. Sangrai biji sawo sampai kulitnya setengah terbuka dan terlihat kecoklatan. Kemudian tumbuk biji sawo dan kupas kulitnya. Bikin isian kondoknya dulu ya lur. Isi bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Lalu potong dadu daging sawo. Masukkan minyak dan tumis bawang-bawangan. Punten Bu. Teh, ini teh bijinya teh.
Oh iya Dul, makasih. Oh ya teh. Neng, atas dipotongan? Atas teh, enggak. Tumis daging sawo sampai layu. Tambahkan garam agar rasanya makin sedap. Gak usah pakai gula yo, soalnya sudah dapat rasa manis dari daging sawo. Sambil menunggu tumisan matang, potong keju mozzarella. Lalu tumbuk daging biji sawo sampai halus. Untuk adonannya, kocok telur dan garam sampai sedikit berbusa. Tambahkan tepung terigu dan kocok lagi sampai tidak ada lagi adonan yang menggumpal. Terakhir, masukkan tumbukan biji sawo dan aduk sampai rata. Siapkan rumput laut kering, ratakan tumisan sawo di atasnya. Tambahkan keju mozzarella yang sudah dipotong dan gulung. Siapkan tepung roti, lalu celupkan gulungan keju dan tumisan sawo ke dalam adonan. Setelah itu, gulingkan di tepung roti. Pastikan adonan menutupi semua bagian agar keju tidak mencair keluar saat digoreng. Tusuk dengan tusukan sate biar lebih gampang dimakan. Neng, teteh di payun. Oh, mau nangga teh. Terakhir, tinggal digoreng sampai garing dan berwarna kuning keemasan. Wih lur, kelihatannya sih enak poliki. Aromane gurih polur, bikin pengen nyicip langsung. Gak nyangka yo, biji sawo yang biasanya dibuang bisa jadi cemilan lezat. Rasa getir dan pahit dari biji sawonya sudah tidak terasa, tertutup dengan gurih manis dari tumisan sawonya. Apalagi ada keju mozzarella yang meleleh begini. Waduh, makin nikmat lur.